Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Ritania Lobelan dengan NRP 22232803. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem endokrin yang dipimpin langsung oleh dosen Henry Didiharto SKFP NERS NPD. Baik, materi yang pertama, pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut hormon. Yang kedua, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang mengekskresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Yang berikut, hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar hipofisis dalam menjaga peran berbagai kelenjar penghasil hormon di tubuh seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Yang kedua, hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Yang ketiga, beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Yang pertama, hormon ADH, yang kedua TSH, yang ketiga oksitosin. Yang berikut beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu yang pertama, hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh, termasuk volume darah, yang pada akhirnya mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua, hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, gairah seksual maupun ejakulasi. Yang kedua, hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku dan emosi manusia seperti mengurangi rasa cemas serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Yang ketiga, hormon somatostatin. Hormon ini berperan dalam menghambat kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon tertentu. Yang keempat, hormon pelepasan hormon pertumbuhan berperan dalam memicu kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Yang kelima, hormon pelepasan gonadotropin bekerja dengan merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi seperti proses menstruasi dan pematangan organ seksual, terutama pada masa pubertas. Yang keenam, hormon pelepasan kortikotropin memiliki peran dalam mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional serta bertanggung jawab dalam mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Yang ketujuh, hormon pelepasan tirotropin. Hormon ini berperan dalam merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, kendali otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Yang kedua, kelenjar pineal. Yang pertama, terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disongkan oleh sel-sel glia. Yang berikut, kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Yang berikut fungsi kelenjar pineal. Yang pertama, memproduksi melatonin. Yang kedua, untuk meregulasi siklus tidur. Yang ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks. Yang kelima, membantu metabolisme obat. Yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang ketujuh, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang kedelapan, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan. Yang kesembilan, pusat penerima dari seluruh sensor elektrik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya.
Yang ke-10 mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-11 mengatur suhu tubuh. Yang ke-12 sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Yang pertama, lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, dan TSH. Yang kedua, lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormon. Yang ketiga, lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Yang berikut kelebihan hormon hipersekresi pertumbuhan. Yang pertama, gigantisme terjadi pada masa kanak-kanak di mana terjadi pertumbuhan berlebihan. Yang kedua, kekurangan hormon hipersekresi dwarfisme, penderita tampak bertubuh pendek, hanya sekitar 1 meter atau bahkan kurang, tetapi tetap memiliki proporsi tubuh yang normal. Yang ke-B, kelenjar intermediate hipofisis. Yang ketiga, kelenjar posterior hipofisis. Sekian dan terima kasih review materi dari saya. Selamat malam.